Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya warga Kepulauan Riau, di mana provinsi tempat saya tinggal ya. Khususnya klien yang bertanya, tadi saya baru silaturahmi dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat di Nongsa, khususnya di Punggur. Ini lagi istirahat sejenak, mencari udara yang sejuk, tepatnya di camp atau di tempat pramuka terbesar se-Provinsi Kepulauan Riau. Di lokasi ini beberapa kali diacarakan event nasional ya, tentang kegiatan kepramukaan. Oke, baiklah, pada kesempatan sambil santai ini saya ingin menjawab pertanyaan seorang klien begini. Pak, ada orang hamil ketika selesai melahirkan anaknya ingin diadopsi orang, artinya ingin diadopsikan kepada orang. Tapi sayangnya buku nikahnya tidak ada, karena katanya buku nikahnya dibakar suaminya. Lalu bagaimana itu, Pak? Oke, jadi saya ingin menjawab dua hal ini dulu. Yang pertama, biasanya kalau mau kita mengadopsikan anak secara resmi itu melalui pengadilan negeri. Saya sarankan tidak boleh adopsi dengan cara siri, artinya dengan cara sembunyi-sembunyi. Harus melalui jalur resmi pengadilan negeri. Biasanya syarat yang harus dibawa tentu kalau kita ya, pihak yang akan memberikan anak kita kepada orang lain, ya biasa KTP, KK ya, kemudian surat keterangan lahir, di mana dia lahirnya, di rumah sakit mana atau bidan apa, bahwa yang menyatakan anak kita betul-betul anak itu betul-betul anak kita. Maka yang dibuktikan supaya itu anak kita biasanya tentu ya KTP suami istri, kemudian buku nikah suami istri, kakaknya juga bagaimana, lahirnya di mana, dan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang bertanggung jawab ini betul dah anak kita. Jadi ketika sudah betul siapa kita, anak itu anak kita, kalau mau diadopsikan kepada orang lain, maka yang akan mengambil juga berlaku yang sama. Ya misalnya KTP-nya, identitasnya bagaimana, kemudian sudah menikah apa belum, biasalah namanya pelimpahan. Lah sekarang masalahnya muncul, loh kan buku nikah saya Pak, ini pihak yang perempuan ya, pihak yang punya anak, yang anaknya mau diberikan kepada orang lain. Buku nikahnya sudah tidak ada, karena dibakar suaminya katanya. Masalahnya adalah kalau sekedar buku nikah tidak ada, itu nggak terlalu sulit. Mengapa? Karena buku nikah tidak ada itu bisa dicarikan pengganti. Kemana cari penggantinya? Ya kan buku nikah dibakar. Ada nggak dokumennya? Kalau misalnya ada dokumennya seperti fotokopi, nah fotokopi itu dibawa ke kantor polisi, minta surat keterangan bahwa buku nikah hilang. Nah, ketika setelah buku nikah itu dinyatakan hilang oleh polisi, maka buku keterangan surat keterangan hilang dari kantor polisi itu dibawa ke KUA di mana dulu akad nikah dilangsungkan. Nanti oleh Pak Kua akan diterbitkan pengganti akta nikah, buku nikah pengganti yang dari kantor Kua itu ya bisa dijadikan dasar untuk menggugat cerai dan juga bisa dijadikan dasar keterangan dokumen bahwa kita akan memberikan anak kita kepada orang lain. Sebenarnya masalah utamanya kalau buku nikah tak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau adopsi resmi ya, maka suami istri atau ibu bapak dari anak itu harus memberikan persetujuan. Dan ini harus dibawa ke pengadilan orang tua ini. Lalu masalahnya kalau suaminya tidak ada, kalau bapaknya anak tidak ada, bagaimana?
Oh, ini kan jadi sulit ini. Ini jadilah kita beradu saksi saja di pengadilan negeri. Artinya nanti di pengadilan negeri yang pasti bersaksi yang memberikan anak yaitu ibunya. Ya, disitulah kita bawa saksi yang cukup, yang pandai bicara untuk bisa meyakinkan hakim bahwa bapaknya tidak bertanggung jawab dan minggat. Jadi intinya pandai-pandai kita meyakinkan hakim di pengadilan melalui saksi, melalui dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena hakikatnya ketika kita mengadopsikan anak kepada orang lain, itu kan suami istri harus bersetuju. Artinya bapak ibunya harus setuju. Tapi kalau salah satu tidak ada, bagaimana memberikan persetujuan? Nah, ibu yang ada bisa saja memberikan anak itu kepada orang lain dengan bukti-bukti konkret, salah satunya bapaknya tidak bertanggung jawab. Nanti hakim biasanya dengan pertimbangan tertentu demi kemaslahatan anak, demi kelangsungan anak yang lebih baik, daripada diurus ibunya nanti malah anak ini tidak telantar, tidak terurus, toh bapaknya juga tidak bertanggung jawab. Lebih bagus anak ini diurus orang lain. Makanya pentingnya dokumen siapa yang mengurus gitu. Yang mengurusnya harus orang yang kira-kira secara hukum dan secara umum dia baik. Hakim kan akan mempertimbangkan ini yang menerima anak siapa. Kalau yang menerima anak ini menurut pengadilan jauh lebih baik daripada ibunya, ya akan dikabulkan. Tapi kalau si penerima anak nih kira-kira lebih buruk daripada ibu bapaknya, tak akan dikabulkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Masalahnya kan muncul, aku ribet kali Pak Mariono. Ini kan ada saja orang yang kadang-kadang tidak perlu repot-repot ngambil anak dari panti asuhan, tiba-tiba langsung jadi anak kita, binnya pun dirubah kepada kita. Tak perlu pengadilan-pengadilan, itu namanya adopsi tidak resmi. Kalau adopsi resmi, kalau bapak ibunya tidak ada, misalnya mengambil anak dari pengadilan atau di rumah sakit, maka maaf, mengambil anak dari panti asuhan atau rumah sakit atau orang tertentu. Kalau dari panti asuhan tentu yang bertanggung jawab menyerahkan anak itu adalah panti. Kalau rumah sakit yang menyerahkan anak itu kepada kita, ya berarti rumah sakit. Intinya rumah sakit yang bertanggung jawab bahwa anak itu diperoleh dari yang telantar. Nah, contoh, kita misalnya nitipkan anak di panti asuhan. Ini contoh ya. Nanti panti asuhan ini ternyata bapaknya tak bertanggung jawab, artinya tak pernah nongol-nongol lagi. Ini bisa saja oleh panti anak itu diberikan kepada orang lain dengan catatan bapak ibunya tidak bertanggung jawab, nengok pun tak lagi. Nah, itu baru. Tapi kalau bapak ibunya masih datang ke panti, masih mau lihat-lihat, cuman ekonomi tak mampu, ini pemilik panti tidak bisa seenak-enaknya memberikan anak itu kepada orang lain. Jadi intinya bisa saja orang tua tidak memberikan anak nih kepada orang lain kalau oleh lembaga tertentu ya itu lebih tepat diurus orang lain karena bapak ibunya tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kita tidak boleh secara pribadi. Contoh, kita mengambil anak orang lain. Ya, ibunya bukan, bapaknya bukan, lembaga berbadan hukum juga bukan. Tiba-tiba anak kita, anak yang kita urus, yang anak kita bukan lembaga badan hukum pun bukan, tiba-tiba kita hibahkan kepada yang lain, maka tidak bisa karena bukan anak kita. Atau lebih bagus serahkan ke kantor polisi, nanti kantor polisi lah mungkin dia langsung yang menyerahkan kepada orang yang dianggap lebih bisa bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Kata kuncinya demi anak, demi masa depan anak, itu pengadilan biasanya akan kabulkan. Saya kira cukup jelas ya. Kalau yang tidak jelas nanti bisa tanya saya ke WA 0811 772 633. Demikian sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.